Kalau kita lihat al-kibro itu kan kenyamanan tersendiri seseorang ketika melihat dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Itu nyaman melihat orang itu kita itu lebih baik daripada orang lain, menjadi sebuah kenyamanan. Kalau hal itu berarti sudah masuk pada tahapan kibro. Ada sebuah lagu yang iktibas mungkin dari hadis itu ya, iktibas dari hadis itu al-kibro, bahwa bukan pakaian tapi pakaian Tuhan. Itu luar biasa itu. Masih ada. Satu hadis aja ya. Minum dulu. Aduh, luar biasa, mantap. Lemon tea. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, ketemu kembali dengan saya dengan acara kajian kitab Mukhtasarul Ahadits, yaitu kita lanjutkan dalam hadis yang ke-30. Istanibul kibro fa innal abda la yazalu yatakabbaru hatta yaqula Allah Ta'ala li malaikatihi uktubu abdi hadza fil jabbarin. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi bin Abi Umamah, merupakan peringatan dari baginda Rasulullah SAW agar kita semua menjauhi dari sifat sombong. Sebagai seorang hamba, tidak ada hak untuk kemudian kita menyombongkan diri, karena apabila hamba senantiasa terus-terusan ada sifat sombong dalam dirinya, maka Allah memerintahkan ke malaikat untuk mencatat hamba tersebut disejajarkan dengan orang-orang Jabarin. Uktubu abdi hadza fil jabbarin. Dalam redaksi hadis ini istanibul kibro, mungkin sebelumnya ada yang mengakibatkan seseorang hamba terjebak dalam kesombongan. Seperti apa gambarannya untuk disampaikan kepada sahabat? Biasanya muncul takabur dalam hati seseorang itu biasanya ada beberapa penyebab. Ada orang yang muncul kesombongan karena keilmuannya. Jadi ilmu itu menjadi kesombongan bagi diri. Bisa seseorang menjadikan sombong ketika dia memiliki ilmu yang lebih dari orang lain. Oh iya. Bukan kita dilarang untuk mencari ilmu, untuk memperbanyak ilmu gitu. Tapi dengan banyak ilmu jangan dijadikan alat untuk kesombongan dan merasa lebih tahu daripada orang lain. Itu. Yang kedua, biasanya orang sombong itu berangkat dari harta kekayaan yang dia miliki. Itu biasanya orang sombong karena melebihi orang lain dalam harta kekayaan. Juga bisa munculnya kesombongan itu karena kedudukan, jabatan, posisi. Posisi itu baik posisi yang posisi lebih tinggi daripada orang lain, baik posisi dalam agama semacam kiai, ulama, guru gitu. Mama kiai alim alamah gitu orang yang menyebut. Bisa juga tentang kedudukan duniawi ya, semacam pangkat dan kedudukan itu juga bisa membuat seseorang sombong. Jadi merasa yang paling dan terdalam semua bidang. Iya, semua itu bukan dilarang kita untuk tidak duduk di sana dalam jabatan, tidak dilarang untuk
banyak harta Ya. dan banyak ilmu, tapi dengan banyaknya harta, dengan lebihnya ilmu dari orang lain, Jangan dengan- dijadikan alasan untuk menyombongkan dirinya. jangan menghadirkan Ya. hati. Ya. Barangkali ada hadis lain yang bisa memperkuat terkait dengan hadis larangan untuk menjauhi ketakaburan itu. Ya tentu ada. Ya. Melihat dari redaksi yang ada dalam hadis ke-29-30 ini, Ya, ya. Ijtanibu al-kibro ini adalah sebuah perintah yang bersifat wajib. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam Asmaul Husna itu yang mutakabbir, Ya, yang ya. mutakabbir. Asma Allah itu ya. Asma Allah yang Yang mutakabbir. mutakabir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ya, ya. al-kibriya'u ridai wal uzmatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma qadaf tu innar. Bahwa kibrun itu adalah ridai, selendang kami. Selendang. Kibrun itu selendang kami. Iya. Dan barang siapa yang mengambil Allah itu. kata Allah. Hadis qudsi. Hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini kalau melihat dari fungsional daripada hadis qudsi ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang non muslim, karena di antara tujuan daripada hadis qudsi ini memperkuat keimanan seseorang dan keislaman seorang muslim. Jadi barang siapa yang mengambil sifat kami, sifat kibrun kami, maka qadaftu finnar, kami akan menjerumuskannya ke dalam siksaan api neraka. Oleh sebabnya ijtanibu al-kibro ini perintah yang disandarkan dengan sebuah ancaman. Dan kalau kita lihat al-kibro itu kan kenyamanan tersendiri, kenyamanan tersendiri seseorang ketika melihat dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Itu Ya. kenyamanan, nyaman melihat orang itu kita itu lebih baik daripada orang lain, menjadi sebuah kenyamanan. Kalau hal itu berarti sudah masuk pada tahapan kibr. Dan ancamannya halakal mutakabirin gitu ya. Binasalah orang-orang yang sombong. Memang kalau lihat dari kaum-kaum terdahulu gitu kan, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah, itu mereka punya kesombongan dalam dirinya, akhirnya tidak menerima kebenaran dari dakwah para rasul. Bahkan kan ada definisi kibr itu sendiri ya, yang apa, batrul haq wa ghamtun nas ya. Sulamul Taufik itu syaratnya ada takabur itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas. Batrul haqqi itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pepatah yang jelas isinya adalah merupakan hak kebenaran Allah. Itu secara khusus ya. Secara luasnya ya otomatis pokoknya menolak hati menerima sesuatu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, itu termasuk takabur. Ya, ada pengertian lagi, batrul haq itu adalah mengembalikan kebenaran kepada orang yang menyampaikannya. Ada pemahaman seperti itu. Contoh umpamanya kita dinasihati orang, kamu jangan dusta ya. Wah, kamu juga suka dusta. Ngalewe kalau istilah Sunda ya. Ngalewe terhadap nasihat. Jadi mengembalikan itu kan. Kamu juga. Itu pun sombong. Batrul haq mungkin ya. Batrul haq juga. Wa ghamtun nas ya, menghina Merendahkan merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu hina, rendah dan tidak berhak memiliki keistimewaan. Yaitu diantaranya takabur. Termasuk kalau istilah sekarang mungkin wagomtun nasi itu, kalau istilah sekarang apa ya, body shaming gitu ya. Ya secara fisik dihinakan gitu. Iya. Itu baik dari segi apa saja gitu. Gomtun nasi itu karena tadi kefakiran, karena kedudukan, karena kebodohan dan sebagainya itu yang membuat orang lain hina gitu. Padahal semuanya itu di sisi Allah bukan dihitung daripada fisik dan keadaan badannya kan, jasadnya, tetapi hatinya. Boleh ada kisah sedikit ya, walaupun memang ini untuk memperkuat sih. Iya.
di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seseorang yang diposisikan seorang al-alim al-alama, artinya orang yang paling soleh, keilmuannya mahir, tabahur lah ya. Tabahur, amalnya juga subhanallah melebihi orang lain. Jadi itu masuk suatu saat dia sedang berjalan, ketika berjalan dia bertemu dengan seseorang yang pakaiannya compang-camping, mabuk lagi kan. Menurut pandang manusia hina lah gitu ya. Hina. Jadi amalnya hina, pakaiannya hina. Lalu orang yang mulia ini tidak mau memandang Allah, memandangnya karena takut terbawa, bahkan tidak mau mendekati karena mungkin sifat jeleknya, takut ketularan, terpapar lah jadi gitu dia menjauhi karena muncul bahwa aku ini lebih mulia daripada kamu. Seolah-olah begini, aku yang berhak masuk surga, kau ini berhak masuk neraka, tidak layak untuk berjalan denganku. Tetapi begitu orang yang mulia ini berjalan dengan bergegas-gegas setengah lari, sementara orang yang dianggap hina ini justru mempunyai hati yang mulia. Ya Allah, berikan aku apa yang Engkau berikan kepada orang ini. Keilmuan, kesolehan diberikan. Di sisi lain yang satu ini, jangan. Dan aku tidak mau bersama dengannya. Yang satu ingin. Aku diberi sesuatu yang. Nah, ketika orang yang mulia ini berjalan setengah lari, lalu orang yang hina ini mengejar, mengikuti gitu, sesuai dengan langkahnya cepat ya cepat. Kenapa? Alasannya orang yang hina ini karena ingin Allah berikan sesuatu yang telah diberikan istimewa orang yang mulia ini, sehingga bekas jalannya itu jejaknya itu selalu diikuti terus. Persis sama dengan yang di depannya diikuti. Ini makin takut kan? Makin takut ini. Terus dibuntuti lah ya. Akhirnya Allah mengutus malaikat dan memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, sampaikan kepada orang yang takabur ini, yang merasa aku lebih mulia daripada itu, sampaikan kepadanya bahwa kebaikanmu semuanya Allah ambil dan diberikan kepada orang hina, dan seluruh kejelekan dan kehinaan orang ini diberikan kepada. Jadi alangkah ruginya ya orang yang senantiasa beribadah gitu kan, mengkaji berbagai kajian ilmu, kemudian hasilnya dilimpahkan kepada orang lain. Karena ada mungkin tadi mithqalu dzarratin. Dalam hadis kan la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sebesar biji sasawi dari biji-bijian. Sekecil apapun sifat takabur dalam hati seseorang itu Allah haramkan untuk masuk. Karena memang luar biasa takabur itu kan tadi juga al-kibriyau, ridha, melanggar kode etik. Iya, itu hak prerogatif Allah, kemudian kita ambil, itu luar biasa. Makanya kalau tidak salah ada sebuah lagu yang iktibas mungkin dari hadis itu ya, iktibas dari hadis itu al-kibriyau, bahwa bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan. Itu luar biasa itu. Masih ada. Nah, kemudian ya di sini ada juga yang disebutkan oleh hadis ini bahwa orang tersebut, abdi tersebut jabarin. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat orang tersebut, uktubu abdi hadza fil jabarin. Jabarin itu sahabat-sahabat mungkin ingin tahu secara istilah jabarin itu apa gitu, sehingga dituliskan sebagai orang yang sombong itu adalah jabarin gitu. Jabarin itu yang lebih daripada takabur. Jadi kalau kita bahasa udah bangkawarah, jadi udah kurang ajar lah. Takaburnya itu udah keterlaluan gitu. Sampai orang yang takabir itu adalah
dicontohkan oleh Allah Fir'aun, Ya. ana rabbukumul a'la. Nah, ini Mbahna ya saking orang sombong itu Fir'aun. sombong, lebih sombongnya lebih orang lain itu Sampai mengaku ana dia Tuhan. rabbukumul a'la gitu. Nah, ketika orang yang setiap harinya terus dalam hatinya hadir sifat takabur, nanti Allah catat dan digolongkan dengan orang-orang mutakabir ini. Yang dicontohkan di dalam ini adalah nanti di neraka mereka akan bersama Fir'aun, bersama Namrud, bersama Qarun. dan bersama orang-orang yang mutakabir atau jabari. Mungkin semuanya Yap. yang dicontohkan dalam hadis ini, baik tentang sejarah tadi pada waktu Nabi Musa alaihissalam, kemudian disetarakan orang-orang yang takabur ini dengan Fir'aun, Namrud, dan lain sebagainya, dan tercatat dalam sejarah bahwa mereka itu bernasib kurang baik, bernasib tidak baik, diabadikan dalam Al-Quran, diabadikan dalam ajaran-ajaran kita. Bagaimana Allah menggambarkan celakanya orang-orang yang takabur, celakanya. Tetapi meskipun pada awalnya dia merasa dirinya lebih baik, tetapi perasaan yang salah ternyata mengakibatkan terdegradasi dalam tahapan yang sangat bawah. Oleh karenanya ijtanibu al-kibra, orientasi yang harus kita lakukan adalah kita harus bertawadu. Bertawadu. Yeah. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyampaikan, man tawaddu'a, barang siapa yang bertawadu maka rafa'allahu ila sabi'is samawat. Allah akan meninggikan sampai ke langit ke-7. Sidratul Muntaha. Ya. Kan kalau tawadu itu merendah, tapi kemudian dia akan meroket. Iya. Merendah untuk meroket. Merendah untuk meroket. Berbeda dengan orang sombong. Iya, meroket untuk merendah. Itu orang sombong. Semakin sombong, semakin merasa, semakin tenggelamkan oleh Allah. Tenggelamkan. Man takabara khafadahu. Orang yang takabur akan direndahkan. Justru orang yang takabur itu adalah orang yang direndahkan sebetulnya. Orang yang rendah dan akan direndahkan. Walaupun mungkin beberapa saat dia diagung-agung orang lain. Itu cuman secara fisik saja. Ya. Orang-orang yang takabur Fir'aun itu hanya kelihatannya dia diagung-agung. Hakikatnya manusia itu masyarakat Sedang yang merendahkan dia. sebetulnya Sedang merendahkan dia. gitu. Dan Sahabat yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu sekarang sudah berjalan dengan begitu cepatnya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwa limpahan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita jangan dijadikan alat untuk menyombongkan diri, karena sesungguhnya itu adalah dari Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kalau kita lihat dalam sejarah dunia, ada yang dilimpahkan karunia oleh Allah itu dengan berbagai harta, dengan berbagai ilmu, dengan berbagai kedudukan dan jabatan, tapi karena di dalam dirinya ada nilai-nilai keimanan, dia menyatakan semua itu adalah hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, seperti halnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi juga kalau tidak didasari dengan nilai-nilai keimanan, apa yang menjadi anugerah limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu justru mencelakakan dia, karena dengan sendirinya mereka atau dia berasa sombong seperti halnya Fir'aun laknatullah alaihi. Maka kita dihadapkan pada dua pilihan, apakah akan mengambil sebuah pelajaran jalur yang telah ditetapkan oleh para nabi, para rasul, di antaranya seperti tadi Nabi Sulaiman, atau kita akan seperti halnya Fir'aun laknatullah alaihi. Pilihan yang cerdas, yang tepat, itu pilihan yang didasari dengan keimanan, bukan syahwat dan takabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.